Selamat siang anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mengawali pembelajaran pada hari ini, Ibu awali dengan pangenjali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang Atman. Di sana kita membahas tentang pengertian Atman, kedudukan Atman sesuai dengan pramana masing-masing. Misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan di sana juga kita akan membahas tentang sifat-sifat Atman. Adapun kompetensi pembelajaran kita pada materi ini yang pertama adalah memahami sifat-sifat Atman yang tertuang di dalam kitab Begawan Gita. Kita di sini akan mempelajari sifat-sifat Atman yang tertuang di dalam sloka-sloka kitab Begawan Gita. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian dapat menyebutkan sifat-sifat Atman yang tertuang di dalam Bhagavad Gita. Yang kedua, dapat memahami sifat-sifat dan fungsi Atman itu sendiri. Yang ketiga, dapat memahami sloka-sloka yang terkait dengan Atman. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian bisa membuka buku halaman 5, buku paket. Di sana ada tentang sifat dan fungsi Atman. Atman yang meresap dalam diri bersumber dari Brahman. Dan sifat-sifat Atman yang terdapat di dalam Bhagavad Gita terdiri dari 12 sifat yang menunjukkan Atman dan Brahman sama-sama kekal. Dari 12 sifat Atman tersebut sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Sehingga dengan adanya Atman yang meresapi makhluk ciptaan hidup dapat terpengaruh oleh avidya. Avidya itu sendiri artinya kegelapan. Sehingga Atman itu seperti terlihat seperti tidak kekal. Yang B, kita akan membahas tentang fungsi Atman. Selain sifat-sifat Atman, Atman juga berfungsi sebagai sumber hidup yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Atman sebagai sumber cita. Cita di sini maksudnya adalah alam pikiran yang meliputi pikiran, perasaan, dan intuisi. Yang kedua, Atman bertanggung jawab atas baik buruknya segala karma yang kita perbuat, baik di masa sekarang, masa lampau maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, Atman sebagai sumber hidup stula, sarira, yang meliputi darah, daging, tulang, lendir, otot, sumsum, otak, dan sebagainya. Option C, kita akan membahas tentang sloka-sloka yang terkait tentang Atman. Sloka-sloka yang terkait dengan Atman dalam kitab suci agama Hindu terdapat pada pustaka suci Bhagavad Gita, Veda Parikrama, Slokantara, dan Bhisma Parva. Di dalam pustaka suci Bhagavad Gita, bab 2 sloka 13, terdapat sloka-sloka dan kalian bisa menyimak sloka tersebut di halaman 9 pada buku paket yang kalian sudah miliki. Adapun terjemahan sloka di atas adalah sebagaimana halnya seorang roh itu pada masa kecil, masa muda, dan masa tua. Demikian juga diperolehnya badan baru. Orang bijaksana tak akan tergoyahkan. Dari beberapa kutipan sloka di atas, jelas menunjukkan bahwa Atman merupakan sumber hidup pada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala yang bernyawa dan hidup itu disebut dengan Atman. Baiklah anak-anak, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Untuk itu, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan kalian bisa melihat tugas yang Ibu akan share lewat Google Classroom. Dan kalian harus mengerjakannya sesuai dengan perintah yang dianjurkan. Baiklah anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan
memberitahukan bahwa pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang adalah upaya-upaya mengenal Atman di dalam begawan kita. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.